Halo semuanya, terima kasih karena udah klik video ini. Kami adalah rombongan wayang yang tak pernah libur, bermaksud menghibur. Semoga penontonnya tidak kabur karena ceritanya sedikit ngawur. Di video ini, saya akan bercerita tentang siapa yang tidak mengetahui Pulau Bali. Tak hanya terkenal di Indonesia, keindahan alamnya dan budaya Pulau Bali sudah tersohor hingga ke mancanegara. Namun, belum banyak yang tahu bagaimana Pulau Bali ini terbentuk dan asal-usul nama Bali itu sendiri. Menurut legenda, dulunya Pulau Bali menyatu dengan Pulau Jawa. Jika diruntut melalui kitab Babat Bali, Pulau Jawa dan Pulau Bali terpisah akibat meditasi seorang Brahmana. Ia adalah Dangyang Sidimantra dari Kerajaan Daha Kediri, Jawa Timur. Beliau memiliki seorang anak yang bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran sangat suka berjudi sehingga dia memiliki banyak hutang. Suatu saat, ia tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Akhirnya, dia meminta bantuan kepada sang ayah. Diceritakan, Dangyang Sidimantra kemudian pergi ke Gunung Agung untuk meminta bantuan kepada Naga Basuki. Sesampainya di sana, Dangyang Sidimantra pun membunyikan genta untuk membangunkan sang naga. Kemudian, sang naga menolong Dangyang Sidimantra dengan memberikan beberapa keping emas. Keping emas yang didapat sang ayah pun digunakan Manik Angkeran untuk membayar hutang-hutangnya. Namun, ia masih saja tidak kapok dengan hobinya, berjudi lagi. Akhirnya dia kalah dan berhutang lagi. Tanpa sepengetahuan Dangyang Sidimantra, ternyata Manik Angkeran mengikuti dan mengetahui pertemuan sang ayah dengan Naga Basuki. Suatu malam, ketika sang ayah sedang tertidur, Manik Angkeran menyelinap ke kamar ayahnya untuk mengambil genta. Sesampainya di Gunung Agung, ia pun membunyikan genta seperti yang ayahnya lakukan. Naga Basuki pun bangun menemuinya. Manik Angkeran terkejut dengan sosok naga yang bermahkotakan intan dan bertahtakan emas. Melihat wujud tersebut, sifat buruk Manik Angkeran pun muncul. Saat Naga Basuki lengah, ia memotong ekor sang naga dan segera berlari menjauh. Naga Basuki pun marah dan menyeburkan api ke arah Manik Angkeran. Akhirnya, Manik Angkeran pun meninggal. Mengetahui hal tersebut, Dangyang Sidimantra memohon ampun kepada Naga Basuki dan meminta supaya Manik Angkeran dihidupkan kembali. Naga Basuki memenuhi permintaan tersebut asal Sidimantra mengembalikan ekornya. Dangyang Sidimantra pun menurutinya dan Manik Angkeran pun hidup kembali. Kemudian Sidimantra menyerahkan Manik Angkeran untuk mengabdi kepada Naga Basuki. Manik Angkeran dibiarkan menetap di Gunung Agung, sedangkan Sidimantra kembali ke Daha. Diceritakan, Dangyang Sidimantra berpikir bagaimana caranya supaya Manik Angkeran tidak kembali ke Daha untuk berjudi lagi. Akhirnya, dengan meditasi yoga yang telah dilakukan, Dangyang Sidimantra menggoreskan tongkatnya ke tanah. Seketika, tanah tersebut berubah menjadi perairan yang kini dikenal dengan Selat Bali. Tempat meditasi Sidimantra sekarang diketahui sebagai Pura Segara Rupek. Pura ini hanya terpisah 2 km dengan Pulau Jawa, sedangkan keturunan Manik Angkeran sampai saat ini masih berkewajiban untuk menjadi pemangku adat di Desa Pura Besakih di kaki Gunung Agung. Di sisi lain, menurut peneliti dari Eropa, dahulunya Pulau Jawa dan Pulau Bali menjadi satu. Keduanya terpisah karena letusan Gunung Merapi pada abad ke-13. Raffles mengatakan peristiwa ini terjadi pada tahun 1204 Masehi. Kapan pulau ini disebut sebagai Bali, tidak ada yang bisa memastikannya. Menurut Ide Bagus Putu Bangli dalam bukunya Mutiara dalam Budaya Hindu Bali tahun 2005 menyebutkan, ada 3 nama untuk Pulau Bali yaitu Wali, Bali, dan Banten. Ketiga nama itu memiliki makna yang sama yaitu persembahan. Jika dilihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan di Bali, ketiga nama itu memang paling banyak disebut. Pada prasasti Blanjong yang berangkat tahun 835 Saka atau 913 Masehi tertera kata Wali Dwipa. Prasasti Blanjong disebut-sebut sebagai prasasti tertua yang ditemukan di Bali. Selain itu, prasasti Goblek juga berangkat tahun
905 Saka atau 883 Masehi ditemukan kata Bali. Kata Banten juga ditemukan pada nama salah satu raja Bali kuno yang ditemukan dalam prasasti Langgahan yang berangka tahun 1255 Saka atau 1337 Masehi. Raja Bali kuno bernama Paduka Betara Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang dapat diartikan sebagai raja ibarat 8 dewa sebagai permata Pulau Bali. Bali, Wali maupun Banten memiliki makna yang sama artinya yaitu persembahan. Cerita perjalanan Resi Markandeya beserta ratusan pengikutnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari nama Pulau Bali. Sesuai dengan petunjuk yang diperoleh untuk dapat tinggal di Pulau Bali, Maharesi harus melakukan upacara penolak bala yang disebut dengan Pancadatu. Kemudian, Resi Markandeya mengajarkan para pengikutnya untuk melaksanakan persembahan surya 3 kali, memakai alat-alat berbali atau sesajen yang meliputi api, air, dan bunga. Lama-kelamaan, agama itu disebut dengan agama Bali, sekaligus digunakan untuk menamai daerah tersebut. Dapat dikatakan, asal nama Pulau Bali diartikan sebagai daerah yang melakukan segala sesuatu menggunakan perbali atau sesajen. Hal ini diperkuat dengan bukti warga Bali sangat identik dan tidak bisa lepas dari sesajen dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.